Baiklah, perkenalkan nama saya Wisesa Sri Melani Silitonga. Saya MPM 18028. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami masalah etis seputar konsumen. Yang dimana konsumen harus diperlukan dengan baik atau diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntunan etis, melainkan juga syarat untuk mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam berbisnis. Teori etik dan masalah etis seputar konsumen yaitu utilitarisme, yang dimana teori tersebut suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Deontologi dalam utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsumen, maka dalam deontologi benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini, konsekuensi perbuatan tidak boleh hanya menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya, melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Teori deontologi kewajibannya itu tidak bisa ditawarkan lagi karena ini merupakan suatu keharusan, hak atau teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebutan teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah biasa atau bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika, dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tetapi sekarang tidak. Kita memahami keadaan sebaliknya karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Perhatian untuk konsumen. Kesadaran akan kewajiban bisnis terhadap para konsumen belum begitu lama timbul dalam dunia berbisnis atau bisnis, dan banyak tempat belum berakar dan belum begitu kuat. Suatu bisnis dimulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produk yang dihasilkan, bukan kepada konsumen. Hak-hak konsumen yang paling atau dipandang sebagai jalan masuk yang tepat dalam masalah etis seputar konsumen, segala diperlukan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut, yaitu hak atas keamanan, di mana konsumen berhak atas produsen atau produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bermasalah
atau yang bisa merugikan kesalahannya atau bukan mengancam jiwa. 2. Hak informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakai yang benar dan maupun resiko yang timbul dari produk tersebut. 3. Hak untuk memilih, di mana konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, sehingga konsumen berhak membandingkan sebelum mengambil keputusan untuk membeli. 4. Hak untuk didengar. Konsumen berhak keinginan tentang produk atau jasa yang didengar dan dipertimbangkan, terutama keluhan, dan produsen harus menerima baik keluhan tersebut. 5. Hak lingkungan hidup, yang dimana memulai produk yang digunakan konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak bahwa produk melihat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses alam. Tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman. Kerugian konsumen sebagai akibat dari pemakaian produk tertentu menjadi tanggung jawab produsen. Akan tetapi, produsen hanya bertanggung jawab kalau kerugian disebabkan karena kesalahan produksi atau konstruksi. Jika produk disalahgunakan oleh konsumen, maka produsen tidak bertanggung jawab. Produsen juga tidak bertanggung jawab apabila alat yang berbahaya mengakibatkan kerugian karena konsumen tidak berhati-hati. Teori kontrak. Menurut pandangan ini, hubungan antara produsen dan konsumen sebaiknya dilihat sebagai semacam kontrak, dan kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan atas kontrak itu. Jika konsumen membeli sebuah produk, ia seolah mengadakan kontrak dengan perusahaan yang menjual produk tersebut. Transaksi jual-beli harus dijalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak itu, dan hak pembeli maupun kewajiban penjual memperoleh dasarnya dari apa yang tertera. Kewajiban yang paling penting adalah melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuannya. Produk yang disampaikan kepada konsumen harus mempunyai kualitas yang dijanjikan atas disepakati sebelum dan dalam memberi kesempatan konsumen harus mengambil keputusan dengan kebebasan penuh. Dari berbagai segi pandangan kontrak memuaskan, ada 3 kebenaran terhadap pandangan tersebut, yaitu teori kontrak mengandaikan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Teori kontrak mengandaikan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Konsepsi itu kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Teori perhatian semestinya. Beberapa dengan pandangan kontrak, pandangan kedua ini tidak menyertakan produsen dan konsumen, melainkan bertolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah. Karena produsen mempunyai jenis atau lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang produk yang dimiliki oleh konsumen. Teori biaya sosial, di mana mengatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk
dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Hal itu juga berlaku jika produk sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau jika produsen sudah mengingatkan kepada konsumen tentang risiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Tanggung jawab lain terhadap konsumen, yaitu kualitas produk, harga, penipuan, manipulasi emosi, pelayanan kuasa, pengemasan dan pemberian label, di mana itu akan digunakan dalam melakukan suatu etis atau melakukan suatu bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata atau kalimat yang salah yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih.